Dalam keadaan semacam itu, orang mulai berpikir lebih tangkas lagi bahwa yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengerti ide keadilan sosial. Karena dalam keadaan ekonomi yang nggak bertumbuh, orang tetap tuntut social justice. Nah, itu yang ingin saya edarkan hari ini, supaya dari awal pemimpin 2024 harus mulai dengan ide radikal, yaitu social justice. Kita bicara tadi mengenai katakanlah kepemimpinan masa depan. Paling cepat, paling dekat kan 2024. Bung sudah menyebutkan selain Rocky Gerung dan Haris Azhar tadi kan ada juga Bupati Boltim, ada juga yang hari ini disebut-sebut Anies Baswedan, kemudian tadi menyebut nama No Laga No Sandiaga ya. Menyebut juga walaupun tanpa menyebutkan nama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah. Persoalannya, Bung, kalau kita bicara tentang katakanlah the power of money in politics, ya kan? Kekuatan uang di politik. Mereka kan sebenarnya kecuali yang No Laga No Sandiaga kan orang-orang yang secara finansial nggak mampu juga beli sana beli sini ya. Kalau kita meyakini bahwa sebenarnya kan yang bermain dalam presidential threshold atau dipertahankannya threshold itu salah satunya uang begitu. Gimana, Bung? Akhirnya ujung-ujungnya nggak dapat kereta juga mereka. Ya, saya bisa menduga itu masih akan terjadi di 2024 karena memberantas itu soal yang bukan sekedar secara etis harus kita lakukan, tetapi ada faktor pertumbuhan ekonomi yang gagal sehingga rakyat terpaksa dalam keterpapaannya itu terima lagi money politics. Tetapi satu hal mesti kita ingat bahwa sampai 2024 mungkin ekonomi kita di atas 2-3% gitu-gitu aja kan growth-nya itu. Nah, dalam keadaan semacam itu orang mulai berpikir lebih tangkas lagi bahwa yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mengerti ide keadilan sosial. Karena dalam keadaan ekonomi yang nggak bertumbuh, orang tetap tuntut social justice. Nah, itu yang ingin saya edarkan hari ini, supaya dari awal pemimpin 2024 harus mulai dengan ide radikal, yaitu social justice. Kan cuman itu sebetulnya. Dunia juga akan mengalami perubahan di dalam paradigma ekonomi. Social justice. Orang mungkin akan bertanding untuk mempromosikan menjelang 2024 strategi yang biasa disebut sekarang lagi populer, universal basic income. Itu yang dasarnya adalah social justice, lebih sosialistis pendekatannya. Jadi mereka yang mau berlaga di 2024 pasti harus juga deal dengan isu-isu semacam ini, social justice ini. Nah, dalam keadaan itu maka dimensi uang bisa dikurangi. Jadi kalau pemimpin hari ini misalnya ingin Anies Baswedan misalnya, Sandiaga Uno mau bertanding di situ atau orang lain, dia mesti datang dengan ide social justice. Mulai dengan environmental economy, environmental ethics. Supaya dari awal dia juga mengajarkan jangan berpikir saya mau sumbang uang ya, karena itu adalah pertandingan yang tidak etis. Jadi investasi etis harus mulai ditanam sejak sekarang oleh pemimpin-pemimpin yang namanya tadi kita bicarakan. Jadi proposal itu mestinya yang kita edarkan hari ini. Kalau saya, Bung, pengennya sederhana saja. Presiden ke depan tuh lebih banyak nanam pohon daripada nanam gedung. Nah, itu udah jadi satu tema kampanye kan. Mau pilih apa? Bikin jalan tol atau bikin jalan pikiran? Mau nanam beton atau mau nanam pohon kan? Sehingga publik langsung ya tuh, ada pikiran dari mereka tuh. Jadi bukan lagi nanti kita akan ekonomi akan kita tumbuhkan 10%. Iya, tapi basis pertumbuhannya apa itu? Industri, manufaktur, ekstraktif kan banyak hal yang sebetulnya tidak pernah dibahas. Nah, dalam rangka itu perlu satu suasana masyarakat yang argumentatif, di argumentative society. Nah, channel kita hari ini, channel cerdas bersama Refli Harun, itu adalah keren cadas.
Rencadase. Itu yang mesti kita perbanyak channel macam begini nih. Sebelum juga ditutup akhirnya nih, kalau kelebihan pasti diberangus. Mudah-mudahan tidak ya kan. Karena kan yang menggawangi orang hukum, jadi paling tidak batas-batasnya saya bisa berargumentasi. Mantap. Iya. Ya, tetapi kan yang menjadi masalah adalah kalau presidensial threshold dipertahankan, maka kalaupun misalnya berjalan secara mulus, katakanlah tidak ada yang memborong partai politik, kan hanya 4 calon saja. Sayang sekali kan, kita pengen muncul calon-calon yang banyak dan kelihatan tuh mana kelasnya ya nanti. Asal KPU-nya open mind ya. Kalau KPU-nya tidak open mind, dia bukan cari panel untuk menguji pemikiran, tapi cari panel ahli untuk menyampaikan pertanyaan. Beda sekali ya. Coba ya itu kendala aturannya begitu tuh. Tapi kendala itu bisa tiba-tiba lenyap karena soal COVID ini. Saya coba bikin skenario gitu ya. Kalau presiden gagal untuk menangani keadaan ini karena ketidakjelasan arah, akibatnya APBN hancur, itu artinya legitimasi presiden berhenti itu. Begitu legitimasi berhenti, investor juga mulai menarik diri lagi. Begitu investor mulai menarik diri, bisnis berhenti. Padahal kita tahu sumber bisnis partai, terutama partai pendukung rejim, adalah bisnis dari oligarki itu. Nah sekarang dia nggak punya bisnis tuh, partai-partai ini kan. Jadi pasti sumber uangnya hilang. Apalagi kalau Presiden Jokowi gagal memelihara momentum sehingga dia nggak nyampe 2024 dengan alasan macam-macam. Bukan kita inginkan, tapi ini proses sosiologi bisa begitu kan. Kalau Presiden Jokowi berhenti sebelum 2024, seluruh partai pendukung langsung nyungsep juga. PDIP udah hilang aura, Golkar, Nasdem, maka timbul suasana baru tuh. Itu sangat mungkin terjadi. Nah karena itu mungkin kita anggap ya PDIP sekarang hati-hati untuk memberi dukungan maksimal, karena kalau presiden salah ya yang disalahin juga ya PDIP juga kan, partai pendukung Nasdem, Golkar segala macam. Jadi teori threshold dia nggak mau masuk jurang sama-sama. Iya, jadi dia mau menghindar itu juga tuh. Jadi saya masih melihat ada peluang. Sebut aja blessing in disguise, COVID ini justru sudah menapis calon-calon pemimpin dan mulai memperlihatkan mana calon pemimpin yang digembar-gemborkan tapi ternyata tidak mampu. Jadi mendahului KPU, calon-calon 2024 sudah diseleksi oleh COVID justru. COVID-19. Gara-gara Bung dan masyarakat lainnya sering menyebutkan nama Anies ya, Ridwan Kamil. Ya. Kalau Ganjar mungkin kan masih dalam satu garis dengan PDIP. Ya. Ada kesan bahwa saya baca pernyataan Bung Rocky di media, takut cemburu atau apa gitu presiden gitu, takut disaingi atau apa. Saya kemarin sempat baca begitu. Memang ada suasana seperti itu, Bung ya. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin lokal ini kelihatan moncer, lalu kemudian istana tidak bergembira. Harusnya istana bergembira karena beban dia untuk menyelesaikan persoalan itu kan tertolong luar biasa dengan pemimpin-pemimpin lokal ini mestinya. Ya saya pura-pura bodoh, berbaik sangka saja. Harusnya kan sistem bernegara begitu kan. Makin bagus bupati, wali kota dan gubernurnya, tugas pemerintah pusat kan makin ringan. Tapi kok terkesan makin bagus bupati, wali kota dan gubernurnya, tugas pemerintah makin berat, makin belingsatan. Kira-kira begitu. Kenapa tuh, Bung? Iya, kalau pemimpin daerah makin bagus dan kebagusan itu adalah turunan dari penghargaan pada presiden, ya mestinya presiden gembira. Tapi kan presiden akhirnya menemukan bahwa yang bagus di daerah itu justru mereka yang membangkang pada presiden kan. Kan bagusnya itu karena rakyat mengatakan ini pemimpin lokalnya bagus loh. Jadi presiden nggak disebut bagus karena pemimpin lokal bagus, justru disebut pemimpin lokal bagus karena presidennya tidak bagus. Karena pemimpin lokal berani ambil diskresi, dan diskresi itu dasarnya adalah solus populi suprema lex.
Jadi prinsip solus populi suprema lex justru dipraktekkan oleh pemimpin lokal, bukan oleh presiden yang ada di istana. Karena istana itu dia solus populinya itu yang ada logo presiden selesai itu. Jadi tertunda karena tas presiden yang ada tulisan sumbangan presiden belum selesai. Padahal solus populi nggak perlu nunggu tas, bagi aja BLT-nya kan. Nah, sekarang ada problem. Tapi saya lihat juga itu ada seorang menteri ya yang juga mulai kayaknya berminat tuh di 2024 itu. Sudah mengucurkan bantuan dengan tas yang for presiden 2024 itu ya. Itu secara etis gimana Bung ya? Sudah ada begitu. Cuma saya tidak ingin saya tidak ingin menyebutkan namanya. Nanti lagi-lagi dibilang sakit hati kan, susah kita ini kan. Tapi faktanya ada itu videonya kan. Itu gimana itu Bung? Maksud saya secara etis di tengah Covid ini tiba-tiba udah kampanye Pilpres 2024. Biasanya kan yang kampanye itu kan yang belum percaya diri kan biasanya. Kalau kampanye sekarang kan belum percaya diri punya pasar di 2024. Gimana Bung? Mungkin ini menteri yang takut nanti dia nggak bisa bagi sembako nanti 2024. Jadi dia bagi sekarang sembakonya. Jadi maksudnya kebanyakan yang bagi sembako nanti 2024. Dia tempel juga mukanya di situ kan. Jadi semua orang sekarang berupaya untuk nempel mencetak wajah atau nama di nasi bungkus. Kemarin orang marah ada nasi kucing, terus nasi anjing segala macam. Ya mungkin orang nggak marah kalau bungkusnya nasi kodok gitu. Jadi inilah soalnya sebetulnya tuh, mau punya ambisi tapi nunggang pada krisis kan lucu kan. Sehingga orang juga akan hitung bahwa ini orang ternyata bukan menteri, tetapi orang yang mencari keuntungan secara terselubung. Nah, di dalam keadaan semacam ini orang masih nggak peduli, silakanlah mau nasi siapa, yang penting tahan lapar, bisa mencegah kita kelaparan. Jadi si menteri ini juga dungu, dianggap orang akan ingat siapa yang ngasih. Orang sekarang dia nggak akan ingat siapa yang ngasih. Dia butuh dari manapun BLT itu dia akan terima karena soal kelaparan. Jadi momentumnya kacau itu. Jadi ini apa nih menteri apa saya nggak tahu tuh. Pokoknya menteri. Cuman ya memang kan kita berbaik sangka Bung, ini kan bulan puasa. Ya mungkin saja ada orang yang ngisengin itu. Tapi kok ngisenginnya niat banget tuh ngasih sembako gitu. Artinya kok ngisengin tapi ngeluar biaya. Maksudnya kalau nanti kan dibilang, wah itu bukan saya itu orang lain. Maksud saya kalau memang betul orang lain, kok orang lain tuh isengnya berbiaya gitu loh. Saya nggak mau tuh ngisengin orang lain harus keluar duit gitu ya. Itu. Atau mending kita tempel muka kita sendiri aja kan. Siapa tahu pemilihan RT RW kita menang. Iyalah. Atau mungkin ada pikiran bahwa ini nggak akan berlanjut di 2024. Jadi mending tanam sejak sekarang aja tuh. Bisa tiba-tiba 2020 gitu ya? Akhir ada kekacauan, namanya belum muncul. Jadi dia akan diingat sebagai dicalonkan oleh COVID. Dia dicalonkan oleh COVID. Berhasil lulus dari COVID dia ya. Padahal jadi orang lulus dari COVID sama lulus dari kokpit itu susah itu Bung. Kalau lulus dari kokpit kan berarti hebat dia. Ruangan yang kecil tapi dia tetap berpikiran luas tuh. Tapi sekarang kokpitnya kosong tuh. Karena ya pilotnya lumpuh, gimana ya. Saya ingin tanya hal lain ya. Ini pertanyaan umat yang tadi awalnya tipu kan, titipan pertanyaan umat. Tapi kita sudah mengarah kemana-mana ngalor ngidul. Ini sobat era sekalian, ngomong sama Bung Rocky ini tanpa skenario, ngalor ngidul nggak karuan saja. Jadi tadinya kita mau ngeset tipu, tapi kemudian tiba-tiba udah dicecar saja ya. Dialog cerdas cara Refli ya. Tapi jangan diambil R-nya Bung ya. Nanti dialog cerdas cara Rocky bisa juga kan. Tapi yang ini sudah saya patenkan ini.
Karena bangsa kita kan biasa itu niru-niru ngambil pikiran orang diakui kan begitu kan, susah juga. Ini yang cermat aja, nah, cermat itu cerdas secara umat. Oh, cerdas secara umat, tapi saya pengennya dicecar biar lebih ada jab-jabnya kan. Nah, saya ingin ngomong frankly speaking ya, mengenai Bung Rocky dan umat ya, umatnya M-nya double. Banyak sekali itu umat menginginkan Bung Rocky convert to one religion. Oh, itu isu. Iya, itu komentar Bung Rocky gimana? Sebelum saya mau bicara kedekatan Bung Rocky dengan kelompok-kelompok kanan gitu. Kan ada soal selalu orang melihat satu sinyal dan ingin agar supaya sinyal itu dibikin terang. Nah, saya selalu memisahkan antara private issue dan public issue. Public issue mesti terang benderang itu. Private issue kalau dibawa ke ruangan publik dikasih keterangan public reason, dia justru jadi lenyap. Jadi saya selalu pisahkan itu. Saya mengerti psikologi publik karena seolah-olah menganggap udah sekalian aja satu kali gerak soal privat diselesaikan, soal publik selesai. Nah itu secara taktis itu justru yang berbahaya karena isu bisa pindah, isu publik itu bisa hilang. Terus orang cecer soal isu privat itu, 2 minggu seluruh talk show cuma soal yang begituan, soal agama, soal itu. Yang diuntungkan justru adalah kekuasaan karena mereka merasa oke, isu sudah beralih. Jadi jangan sekali-sekali juga masuk dalam jebakan kekuasaan. Itu bisa jebakan kekuasaan. Tapi saya tahu memang ada yang origin dari harapan-harapan semacam itu. Dan itu hal yang biasa, hal yang humans. Oke, itu kita mau bedakan private ya. Cuman walaupun kita tahu kan ketika kita mulai katakanlah berpendapat terhadap kekuasaan, yang diserang bukan argumentasi kita, tapi private life kita yang diserang. Yes, itu selalu. belum nyampe kita belum nyampe pada pelembagaan argumentasi publik. Oh, ini masih bercampur antara pikiran komunal, sentimen feodal itu kan masuk di dalam opini publik, talk show juga campur aduk segala macam itu. Nggak ada soal sebenarnya kalau sifatnya sekedar talk show karena lebih baik show-nya itu diperlihatkan. Tapi yang bahaya kalau kemudian itu ditagih sebagai komitmen privat, itu yang kurang bagus buat demokrasi sebetulnya. Kalau kita lihat latar belakang Bung Rocky ya, tanpa harus menyebutkan, itu kan orang agak surprise. Kalau kita belah masyarakat ini gara-gara presidensial threshold ke arus kanan dan arus kiri ya, Bung Rocky agak ngenganan ya. Dan tadi sudah bicara itu mungkin berapa pesantren, berapa perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Islam, kok bisa akrab dengan golongan-golongan seperti itu yang orang bilang wah ini kadrun. Ada yang bilang kadrun segala ya. Itu kenapa Bung? Ya benar, saya diundang oleh banyak institusi Islam itu ke pesantren, ke pusat-pusat diskusi Islam. Ada yang bahkan provokasi seolah saya masuk masjid. Padahal saya diundang oleh kiai yang punya pesantren dan rumahnya persis di depan masjid. Saya berceramah di situ. Yang paling fenomenal saya diundang oleh pesantren Ruki di Solo. Pesantrennya Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap sarang teroris. Saya datang ke situ, 200 meter dari jalan besar, udah penuh orang, mungkin 3-4 ribu orang nungguin saya. Tapi saya mengerti bahwa teman-teman ini ingin menguji pikiran saya di dalam soal publik. Jadi nggak ada upaya bicara soal privat gitu. Nah saya menemukan bahwa mereka justru yang ingin berargumentasi tuh. Justru karena mereka menganggap loh, kok saya punya pikiran yang lain, kok saya seolah-olah menginginkan agar supaya ada kesetaraan argumentasi dengan agama apapun. Dan saya datang dari tradisi kampus kasih argumen. Saya belajar filsafat Islam panjang, banyak, belajar hukum Islam juga cukup bersemester-semester. Jadi saya tahu basis pikiran itu. Saya katakan, oke, saya datang, kita bicara, kita debat. Jadi saya diterima di situ justru karena keterbukaan pikiran dari mereka yang disebut kadrun. Kan justru ajaib kan.
Bayangin misalnya masuk ke ngeruki itu kan, bagian tulis lagi di atas itu. Bersama Rocky di ngeruki itu kan kemampuan naratifnya hebat banget. Yang nggak mungkin ditemukan di tempat lain. Lalu kaum cebong pada waktu itu namanya cebong dan sekarang juga masih marah, merasa bahwa saudara Rocky permainkan identitas primordial. Lalu saya bilang saya diundang oleh mereka dan mereka ingin berdebat dengan saya. Kalian nggak mau undang saya karena takut berdebat kan? Itu soalnya kan. Nanti Bung Rocky kalau ada talk show, saya sarankan namanya ngeruki cara Rocky. Jadi ngeruki itu adalah sebuah wilayah bahwa kita ngobrol ya kan, yang intelek, yang bisa menerima perbedaan, yang argumentatif. Kata ngeruki itu bukan kata yang disandingkan dengan yang negatif, tapi positif. Ngeruki cara Rocky. Saya kasih kuliah umum di Gontor, Universitas Gontor. Universitas bertaraf internasional. Juga isinya adalah argumentasi, benar-benar. Dan itu 3 lantai itu penuh pakai CCTV segala macam. Setelah itu bersahabat aja, saya tanda tangan buku di situ dan diterima sebagai sahabat berpikir loh, bukan sahabat masuk surga, itu urusan lain. Karena urusan politik, urusan berpikir. Jadi ngeruki itu nanti ngebangun argumentasi. Kalau rukinya sudah saya dapat tuh, Rocky untuk kita. Ya kan? Kan? Jadi Rocky untuk kita, rukinya. Tapi nge-nya tinggal ngebanyol, ngebangun, tinggal dicari aja yang pas gitu ya. Tapi nanti orang plesetin ngedumel ya kan? Karena nge itu bisa apa aja dipakai. Bung, soal lain lagi ya. Kalau kita balik ke COVID-19 ya, saya ngomong mengalir saja, ngalur ngidul tanpa juntrungan. Sebenarnya apa kebijakan yang menurut Bung Rocky paling dungu? Tapi saya balik ya, dungu itu adalah kritik, bukan hinaan ya. Ada unsur lucunya, beda sama goblok. Kalau goblok itu betul-betul menghina. Tapi dungu itu beda. Dungu itu kadang-kadang kayak pinbo, pintar-pintar bodoh. Bung bilang dungu itu kan orang yang ada kesalahan logika cara berpikir kan? Iya. Dan itu kesalahan logika cara berpikir itu bisa saja diidap kita semua dalam satu waktu atau momen tertentu. Kalau kita balik ke COVID-19 ini ya, kira-kira kebijakan apa yang dianggap Bung paling dungu itu? Paling fatal secara logika. Kira-kira apa Bung? Yang paling fatal adalah ucapan presiden pertama. Ketika COVID ini mulai merebak, beliau, Presiden Jokowi, mengatakan bahwa COVID ini akan ditangani dengan pendekatan intelijen. Kita masih ingat tuh, pendekatan intelijen. Artinya tertutup. Jadi, scholar, akademisi yang mau bikin riset nggak mungkin dapat data itu. Bahkan lembaga-lembaga lain nggak boleh dapat data itu karena sifatnya intelijen, usernya cuma presiden. Belakangan dia bilang saya ingin agar supaya data dibuka. Itu kan bertentangan. Data dikumpulkan secara intelijen, sekarang minta dibuka karena tekanan publik. Jadi ada inkonsistensi di dalam penalaran. Kalau begitu dari awal berarti data intelijen itu palsu apa? Sehingga presiden nggak percaya, sehingga dia mau cari yang terang-terangan, yang terbuka. Kan itu kontradiktif kan. Nah itu udah sumber awalnya dari situ tuh. Baru kemudian turun perpu dengan segala macam kontradiksi juga secara legal, secara rasional. Jadi seluruh kebijakan ini betul-betul kebijakan yang gagal nalar sebetulnya. Nah karena gagal nalar, orang cari diskresi lokal masing-masing. Kepala daerah lakukan itu. Nah, contoh yang terakhir yang betul-betul kebijakan dungu adalah pengakuan dari Kementerian Sosial, entah menteri atau juru bicaranya yang bicara, saya kira menteri yang bicara, bahwa mereka mengakui keterlambatan bansos ini disebabkan karena menunggu tas yang ada logo sumbangan presiden. Jadi bansosnya udah ada, tetapi tasnya belum ada. Itu kan dungu kan? Iya. Emang dungu. Karena lebih penting dia anggap
kemasan lebih penting dari isi itu. Atau lingkar sorban lebih penting daripada lingkar otak, kan itu dungu. Jadi begitu semua. Nah, di balik kedunguan itu kita tahu pasti ada bisnis. Kenapa mesti tunggu tas? Karena tas itu ada yang nyetak. Karena itu adalah proyek. Padahal sebetulnya dalam keadaan krisis bisa dibikin diskresi aja kan. Nggak perlu tunggu tas presiden. Ambil kantong kresek, masukin di situ, bagi ke rakyat. Kan mesti begitu kan. Kalau otaknya jalan, itu kalau lurus. Saya juga memang melihat ada yang agak serius adalah distrust ya, mungkin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau ada bantuan kepada masyarakat secara langsung, pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri. Dia tidak mau diserahkan kepada kepala daerah karena seperti di Klaten, tiba-tiba ditutup ada beberapa daerah. Ditutup stikernya, ditempel dengan stiker kepala daerah yang bersangkutan. Ini gimana melihat gejala ini, Bung? Akhirnya kan seolah-olah, wah kalau saya kasih kepala daerah yang mainkan. Lebih baik saya kasih langsung saja kalau begitu. Jadi dulu kita di awal-awal kita menduga akan terjadi social disobedience itu, pembangkangan sosial rakyat karena koordinasi yang nggak benar. Ternyata yang terjadi sekarang adalah pembangkangan formal dari kepala daerah. Jadi bukan lagi masyarakat yang membangkang ya, kepala daerah aja. Karena tadi dia anggap bahwa ini semua pencitraan. Jadi pencitraan itu udah ditangkap oleh kepala daerah sebagai memperlambat penanganan kelaparan di daerah. Jadi kita belajar dari satu suasana di mana kalau orang selalu ingin agar supaya dirinya ditampilkan mendahului bantuan, itu artinya ada ketidakpercayaan pada yang disebut humanity itu. Nah, krisis semacam ini itu betul-betul menguji moral orang, menguji etika orang, menguji legitimasi, menguji kepemimpinan. Jadi bagus juga akhirnya diperlihatkan bahwa sejumlah lurah bikin pernyataan rame-rame, bikin meme. Sejumlah camat juga lakukan hal yang sama. Nah, itu sebetulnya pertanda bahwa masker istana itu sudah tidak lagi bisa dipakai untuk menahan virus dari kedunguannya sendiri itu, sehingga terjadi olok-olok di lokal. Jadi local leaders membaca itu. Nah, sekarang masalahnya kalau local leaders aja udah membangkang, itu artinya potensi kerusuhan sosial, potensi pembangkangan sosial akan lebih berbahaya. Di mana kita bisa lihat indikasi itu? Kemarin TNI mengajukan proposal supaya pemerintah menetapkan bahwa bukan sekedar bahaya kesehatan, tapi ada bahaya keamanan nasional. Jadi lucu lagi itu, TNI akhirnya yang mendahului menyebutkan itu. Padahal ada Satgas. Kenapa TNI yang mesti sebutin itu? Ya tentu karena Komandan Koramil lebih tahu keadaan daripada menteri-menteri yang ada di pusat kan. Jadi ini ketegangan-ketegangan yang semacam ini yang menunjukkan bahwa memang legitimasinya hancur di istana itu. Stok moral istana saya kira udah habis sebetulnya. Kalau mendengarkan ngomong soal istana ya, Bung Rocky, semuanya 100% negatif. Nah, saya ingin menghibur juga orang yang hatersnya Bung Rocky ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih mendalam misalnya, kira-kira ada nggak program atau statement yang paling cerdas yang pernah dikeluarkan oleh pemerintahan ini, sehingga kita bisa melihat jejaknya bahwa di balik istilah Bung Rocky tadi kedunguan gitu, sebenarnya yang cerdas juga banyak ya. Bisa sebutkan contohnya, Bung? Pasti sulit memang, tetapi harus sebutkan. Kasih waktu saya kira-kira 2 tahun untuk mengevaluasi keadaan, baru saya bisa sebutin. Ini sungguh-sungguh yang saya bisa berupaya carikan, tapi saya nanti akan berbohong itu. Yang itu cerdas, yang ini. Yang ada adalah atau dia dungu atau dia separuh dungu. Dan kan parameternya begitu. Jadi nggak ada satupun yang bisa
meyakinkan saya bahwa ada kebijakan yang keluar karena kalkulasi rasional, tidak dipengaruhi oleh kepentingan oligarki, tidak dipengaruhi oleh bumpungisme, oleh moral hazard. Semuanya adalah semacam itu. Jadi saya nggak perlu minta maaf kalau saya katakan nggak perlu minta maaf. Memang dari awal terlihat bahwa kebijakan penanganan ini akan amburadul. Sampai sekarang kita nggak tahu apa yang data sampai sekarang kita nggak tahu. Nggak ada data. Bagaimana orang mau bikin riset, mau bikin penelitian, mau bikin perencanaan ke depan kalau datanya sampai sekarang presiden cuma bilang percepat, tapi nggak ada. Jadi blocking informasi itu kan mestinya satu. Yang boleh bicara itu adalah Satgas, karena di situ ruang komandonya. Tapi ternyata begitu, menteri ini bisa bypass keterangan Satgas, di antara menteri juga bisa saling bypass. Jadi sampai Pak Doni itu akhirnya keluar dengan memakai pakaian militer. Sebenarnya itu kan sinyal untuk mengatakan, kasih ke saya dong, saya ini komandan. Masa saya habis ngomong menteri bilang lain, terus menterinya habis ngomong menteri yang lain lagi bilang lain. Jadi kan dalam keadaan semacam itu nggak bisa kita temukan satu pernyataan yang bermutu kan. Iya, memang. Karena semuanya noise, bukan voice. Iya, memang masalahnya adalah terlalu banyak yang ingin cawe-cawe ya. Padahal kalau sudah dinyatakan darurat bencana nasional kan leading sektornya harusnya ya Doni Monardo itu sebagai kepala BNPB ya. Yes. Jadi panglima perang di lapangannya dia. Tetap panglima tertingginya presiden, tapi panglima perang di lapangannya di dia mestinya. Bung melihat nggak hitungan-hitungan non kesehatan itu lebih berpengaruh daripada hitungan kesehatan dalam masalah pemberantasan COVID-19 ini. Jangan-jangan berpikir wah ini harus proyek A, B, C harus jalan terus. COVID juga jalan, tapi yang itu jangan nggak boleh mati. Gimana Bung melihatnya? Memang itu yang terjadi kan dalam keadaan sumber ekonomi kita terbatas. Jadi presiden justru berpikir takut ini, takut itu. Kenapa dia takut ini, takut itu? Karena kan banyak kontrak yang sebetulnya harus diwujudkan dalam tahun ini kan. Jadi kalau dia terganggu, ya sumber dukungan finansial juga hilang. Di samping itu, mereka yang sudah menanamkan ide jauh-jauh hari di dalam soal semacam kartu prakerja justru ingin dapat keuntungan secepat-cepatnya sebelum APBN benar-benar habis. Jadi tetap ini bisnis yang di dalamnya banyak makelar itu. Nah, presiden akhirnya harus nguping kiri, nguping kanan, makelar sana bilang begini, makelar ini bilang begini. Maka dia muncul dengan kekacauan koordinasi. Kan itu, cuman itu sinyalnya. Di mana kita baca semua itu di dalam dokumen yang namanya Perpu. Dalam dokumen Perpu jelas bahwa dokumen itu adalah transaksi bisnis di antara para makelar. Cuman itu poinnya. Mau diusut dengan cara apapun, yang terbaca justru dari soal judul sampai detail perlengkapan untuk membentengi kebijakan itu adalah cara-cara makelar. Kan mau dikasih kesan pada banyak orang bahwa ini kebijakan yang utuh. Ya tentu saja karena sudah diputuskan. Tapi sebelum itu pasti ada perkelahian ide luar biasa. Saya bisa bayangkan misalnya Sri Mulyani akhirnya harus tunduk pada keputusan kartu prakerja itu harus dibiayai oleh APBN. Di awal kita tahu Sri Mulyani menolak itu, bahkan terbuka dulu di depan forum World Bank, Sri Mulyani mengeluhkan bahwa dia nggak tahu bagaimana cari uang 10 triliun untuk kartu-kartu prakerja Pak Jokowi kan. Kan dia berpikir rasional, tetapi pasti dia kalah di dalam membuat keputusan karena proposal oligarki lebih kuat daripada proposal hati nurani Menteri Keuangan kan. Itu yang terjadi. Ya soal hati nurani mungkin kita bisa taruh dalam tanda kurung dulu, tapi rasionalitas ekonomi. Jadi saya bayangkan sebagai seorang ekonom yang ditrain di dalam metodologi, ditrain di dalam ilmu planning, sangat mungkin Sri Mulyani keberatan dengan kartu prakerja ini, sangat mungkin. Kalau saya baca
kebiasaan Sri Mulyani mengambil keputusan itu. Karena nggak ada rasionalitas ekonominya itu. Tapi sekarang itu digelontorkan juga, berarti ada kekuatan non rasional yang berupaya agar supaya kartu itu dijalankan terus. Kenapa? Karena mungkin sekali sudah ada perencanaan A sampai Z untuk nyolong dari situ juga. Nanti orang bilang, tapi jangan berpikir buruk. Padahal justru saya harus berpikir buruk. Dari awal kekuasaan itu dikendalikan bukan oleh rasionalitas, tetapi oleh kepentingan macam-macam maklar. Kan ini kan kabinet maklar isinya tuh kan. Ada deliknya nggak kalau saya sebut kabinet maklar? Itu. Deliknya mestinya tidak ada kan? Nah, fakta mulai terbuka akhirnya kan. Kan kabinet itu kan tidak ada nyawa, tidak ada hati, tidak ada pikiran. Kalau nyebut orang itu jelas. Ya nanti ada juga orang yang punya pikiran aneh-aneh ntar. Tapi kan itu menyangkut beberapa persona di dalam. Kalau sebut maklar kan artinya orang. Bisa juga dia laporin lagi. Oke Bung, terakhir kita ini kan harus perlu melihat juga lilin ya di ujung tunnel itu kan. Jangan sampai kemudian kok sepertinya berjalan itu nggak jelas kita mau kemana. Kira-kira coba Bung Rocky merancang sebuah skenario agar negara ini jauh lebih cerdas ya, tidak dulu menghadirkan kepemimpinan yang baik. Terserah mau berapa kata, berapa kalimat yang Bung Rocky bayangkan untuk closing kita. Silakan Bung. Oke, lilin di ujung tunnel itu, lilin di ujung terowongan baru terlihat kalau terowongannya gelap. Jadi kita memang harus masuk dalam kegelapan dulu, baru kita lilin itu. Nah, sementara ini dibikin terang seolah-olah terang, padahal sebetulnya ini palsu terangnya. Karena dipaksa dikasih generator di dalam terowongan, padahal generator itu menimbulkan asap. Asap itu meracuni paru-paru. Jadi kita tutup dulu generator-generator para maklar di terowongan supaya kita tahu bahwa ada lilin kecil sedang menyala di ujung terowongan. Semoga lilin itu bisa hidup, menyala terus sampai 2024. Oke, namanya lilin akal sehat. Lilin akal sehat. Ya, Sobat RH sekalian, itu edisi perdana Dicecar ya, dialog cerdas cara Refli, bukan Rocky. Dan korban pertama kita Rocky Gerung. Bung Rocky, terima kasih banyak ya. Dengan dialog kita ini mudah-mudahan semua bisa menikmati ini sebagai sebuah wacana tentunya ya. Bukan sebagai sebuah hasutan. Saya suka dicecar oleh akal. Oke, ya mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan dicecar lainnya dengan akal ya, bukan dicecar dengan bantuan berskala besar ya. Tapi cukup dicecar dengan akal. Iya, terima kasih Bung. Sehat selalu. Ya, itu Sobat RH sekalian, edisi perdana Dicecar dengan Rocky Gerung. Dicecar itu apa? Dialog cerdas secara Refli. Jadi ini rubrik baru, program baru di channel yang keren cadas ini. Tetap di sini karena di sini Sobat RH bisa ditipu, dirayu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.